Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Ya teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi unek-unek ganjalan di hati dan pikiran saya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama ya, atau mungkin enggak kepikiran atau belum kepikiran. Nah, kalau yang di potongan ini Gus Bahak menyampaikan, ini judulnya Gus Bahak, kalau rezeki sudah diatur kenapa harus kerja. Nah, kemudian di penjelasan ini nanti kita akan putar dan saya pun sepakat dengan itu, tapi masih menyisakan ganjalan ya, masih menyisakan kebingungan, pertanyaan, dan semoga nanti teman-teman bisa membantu mencarikan solusi, dan apa yang saya pikirkan apakah kira-kira sudah benar apa belum, bisa dicek bareng-bareng. Oke, kita simak dulu ini penjelasan dari Gus Bahak yang saya pun menerimanya dengan baik ini ya, tapi walaupun masih bingung juga. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa, kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Allah, ditanya, kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Ahmak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya, dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia, katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pinter dipekerjakan orang yang nggak pinter, yang punya pabrik tidak pinter mengerjakan orang yang pinter. Oke, saya benar-benar memahami dan menerima bahwa rezeki itu yang ngatur Allah, yang menentukan takarannya apapun ya. Dan bahkan orang yang belajar ekonomi mati-matian ditakdir miskin seperti tadi dijelaskan, orang yang bodoh ditakdir kaya, bahkan mempekerjakan orang-orang pintar yang pendidikannya tinggi, dan itu memang Allah membuat seperti itu. Oke, itu memang kekuasaan Allah untuk mengatur itu. Jadi gini teman-teman, yang masih jadi pikiran saya, kita ini kan punya tanggung jawab. Kita punya istri, punya anak ya. Memang rezeki itu sudah diatur sama Allah. Bahkan anak istri kita itu sudah dijatah rezekinya oleh Allah. Nah, tapi gini teman, kalau kita sebagai suami nih ya, kalau kita nggak berpikir keras untuk bekerja untuk mencari rezeki, itu kan kita salah ya. Kita salah. Tapi di sisi lain, rezeki itu kan yang menentukan Allah. Jadi kita ini kalau nggak berpikir salah, kalau memikirkan tentang itu adalah area kekuasaan Allah. Gimana teman-teman? Ini saya masih bingung di sini nih. Jadi kalau kita nggak berpikir, jadi kalau gini, kalau rezeki udah diatur ya udah diatur kok, udah selesai kan. Kita mau ngapa-ngapain itu sudah diatur. Nah itu kan jadinya jadi masih kita jadi terus bingung tuh ya. Kita nggak mikir, seolah-olah nggak bertanggung jawab ya, salah kan kalau kita nggak berpikir. Kita bekerja itu pun ketentuan hasilnya juga Allah yang ngasih ya. Kalau nggak bekerja jelas salah ya. Kalau nggak bekerja mau dikasih gimana, walaupun Allah sih bebas-bebas saja mau ngasih kan. Misalkan orang tuanya udah terlanjur kaya, Raffi Ahmad misalkan, anaknya nggak kerja aja udah uangnya berlimpah-limpah ya kan. Jadi bisa aja orang nggak kerja tapi rezekinya berlimpah-limpah. Nah, itu suka-suka Allah. Nah itu suka-suka Allah di situ memang oke lah, memang Allah suka-sukanya ya, untuk ngasih, untuk nggak ngasih, untuk nahan dan sebagainya, itu memang suka-sukanya beliau itu. Yang jadi masalah kan di kita nih, kalau kita diem saja salah, bekerja sangat keras itu juga ketentuannya di Allah ya kan. Kalau kita nggak kerja, aduh blunder deh pokoknya. Ya, di kata kunci yang kebingungan saya itu, kalau kita memikirkan tentang rezeki itu adalah area kekuasaan Allah.
kalau kita nggak memikirkan kita ya salah. Nah, oke, tapi saya juga mencoba mengkulik ya, mencari-cari sebuah dalil dan saya temukan semoga itu jadi jawaban ya, jadi jawaban untuk menjadikan hati menjadi lebih tenang. Jadi seperti ini teman-teman. Baik, karena kata kuncinya itu ada kecemasan di hati saya, maka saya ingat tentang doa itu dengan harap-harap dan harap-harap cemas ya. Dan ini ada di Quran surat Al-Anbiya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Nah, dari sini saya coba menganalisa ya. Jadi kita fokus pada selalu bersegera dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan baik mungkin terus berdoa, terus berusaha, ikhtiar, bekerja ya. Itu area kita yaitu untuk berbuat baik. Nah, dan mereka berdoa pada Allah terus meminta dengan harap dan cemas. Kita yang berharap, harap, aduh, gimana ini anak istri saya, untuk besok gimana, untuk beli beras, untuk sekolah dan sebagainya. Terus berharap juga cemas karena kalau berharap, karena gini, Allah itu kan berjanji, misalkan kalau ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Tapi kan biasa toh kita tuh berdoa tapi nggak terkabul kan biasa, wajar gitu kan. Nah, padahal Allah sudah berjanji seperti itu, kita juga nggak bisa balik-balik. Katanya kalau kita udah berdoa Allah akan mengabulkan, lah mana buktinya? Nah, itu kita juga nggak bisa seperti itu. Nah, kita tetap aja berdoa tapi cemas, ada kecemasan di situ. Memang cemas ya, karena berdoa dan berharap itu ada di kita. Nah, sementara ketentuan ada di Allah itu kan kita cemas ya, akan terkabul apa enggak, dikabulkan kapan, dikabulkan seberapa, kan itu kan jadi kecemasan kita ya. Dan mungkin sementara saya akan menyimpulkan untuk diri saya sendiri, ya sudah, tetap bersegera dalam perbuatan baik, yaitu tetap berusaha, bekerja, berikhtiar ya, berdoa, meminta dengan penuh harap, tapi rasa cemas memang terus menghantui teman-teman. Memang terus terang kecemasan ini selalu ada, cemas sekali. Besok mau anak mau bayar semesteran lu gimana, sementara semesteran sudah jelas tanggalnya, tapi untuk membayar bener-bener meluh, nggak kelihatan mau ada berapa dari mana. Itulah kecemasannya. Jadi mungkin coba saya urai dan saya jawab sendiri, tapi tetap saja yaitu kata kuncinya masih di ya berharap, berusaha, tapi tetap cemas ya. Oke teman-teman, silahkan yang mau nambah pencerahan untuk komentar di kolom komentar, untuk menambah pencerahan kepada saya pribadi dan mungkin teman-teman yang merasakan hal yang sama, sehingga bisa tercerahkan dengan solusi-solusi dari teman-teman semua yang ahli hadis, ahli riwayat ya, yang bisa menambahkan menjadi referensi di sini. Sehingga ini penting banget kalau teman-teman masukkan di kolom komentar dan bisa memberikan pencerahan kepada saya pribadi khususnya dan teman-teman yang menyimak dan membaca, dan menjadi tercerahkan, hidup lebih baik, lebih positif, terarahkan, insya Allah menjadi amal jariah dari kalian semua. Oke teman-teman, mari ikuti terus karena di Joyo Santri Adventure ini ya, kalau saya yang bagian saya ngerti, saya akan berbagi, semoga mencerahkan. Tapi kalau bagian yang saya bingung, saya sampaikan seperti ini adalah kebingungan yang semoga mendapat pencerahan. Tapi saya merasa ya ada pencerahan, karena pencerahannya adalah berdasarkan firman Allah. Ya sudah, fokus saja pada ini, bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik ya, yaitu terus berusaha, bekerja ya, berdoa dengan penuh harap
dan cemas. Dan ini semua referensi ini diturunkan langsung oleh Allah, maka kalau kita berharap dan masih merasa cemas, sepertinya masih dalam area bener. Kita cemas, insya Allah ya bener, karena memang ya cemas bener bro, cemas bener, nggak tahu kalian ngerasain apa enggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.